Hasbullah Hadi Al-Jamiatul Wasliyah. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang terhormat Ayahanda Sekjen Pimpinan Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah, kami senang Ayahanda hadir di acara kami hari ini. Setelah sekian lama vakum, ini kali pertama kami memulai lagi kajian yang biasa kami lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Maka ini keberkahan luar biasa pada saat mau dimulai Ayahanda Sekjen yang memang sudah kami tunggu-tunggu hadir. Alhamdulillah, terima kasih Ayahanda. Dan terima kasih juga Ayahanda Rusli Damani yang mendampingi Ayahanda Sekjen pada hari ini. Dan yang terhormat juga Al-Ustadz yang sudah berhadir. Mohon maaf Ustadz sepertinya hadir duluan dari kami semua. Ustadz ini istiqomah dengan waktu, jam 2, awak yang molor. Tapi apapun itu Ustadz, inilah kami. Jadi kita nikmatilah bagian dari usaha yang kita coba lakukan kembali, walaupun orangnya masih belum maksimal, tapi mudah-mudahan hasil dari kajian kita hari ini insya Allah akan maksimal. Yang terhormat juga Kanda Penasehat Angkatan Putri yang sudah berhadir pada hari ini, Kanda Mulyana dan Ibunda Muhibah. Yang terhormat juga Ketua Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara, yang tersayang kakak-kakak yang sudah berhadir pada hari ini, dan terkhusus kepada pimpinan daerah Angkatan Putri Al-Wasliyah Deli Serdang yang sudah berhadir. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami. Baik, selanjutnya kita mulai acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan sepatah kata sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara kepada Kanda Ajizah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siang menjelang sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan atas izinnya kita dapat berkumpul di musola Hasbullah Hadi Al-Jamiatul Wasliyah. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Pengurus Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah yang dalam hal ini diwakili oleh Ayahanda Sekjen, Ayahanda Alim Nur. Di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa sangat ini, padat merayap, masih menyempatkan diri datang menghadiri, memenuhi undangan kita Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara. Barakallah Ustadz Sekjen, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga kepada Ayahanda Rusli Damanik yang hadir mendampingi kita pada kesempatan ini. Jarang-jarang ini dihadiri pengajian, majelis pengajian kita. Hari ini beliau menyempatkan diri di antara kesibukan-kesibukan yang luar biasa. Yang terhormat Al-Ustadz kami, Ustadz Zulkarnain yang telah berhadir. Mohon maaf kami Ustadz, karena Ustadz duluan datang, barulah kami menyusul. Ini persis seperti apa namanya itu, telaga mencari timba. Mohon maaf sekali lagi Ustadz. Yang kami hormati kakanda-kakanda pembina, Kak Mul dan Kak Ibah, juga seluruh pengurus wilayah Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara, dan terkhusus kakanda ketua pengurus daerah Deli Serdang yang telah berhadir.
Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain akan segera menyusul sehingga ruangan musola kita ini penuh ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Pada kesempatan ini adalah kegiatan pertama kita di tahun 2025 setelah sekian lama vakum. Mudah-mudahan ini bukan awalu wal akhiru, tapi ini awal dan akan berkelanjutan. Insya Allah setiap bulan kita akan bertemu dalam pengajian-pengajian kita hingga masa berakhirnya kepengurusan Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan Al-Ustadz dapat kita terima dan kita amalkan berkenaan pada masa ini baru kita melaksanakan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan sebentar lagi kita akan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Kiranya demikian saja yang dapat saya sampaikan. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua. Selanjutnya kami mintakan sepatah kata sambutan ucapan selamat datang dari Ayahanda Pimpinan Wilayah yang kali ini diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara. Kepada Ayahanda Alim Nur kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore yang berbahagia ini, saya selaku pengurus wilayah sangat mengucapkan rasa bahagia kepada Ketua Pengurus Wilayah Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara beserta sekretaris dan seluruh pengurus yang hari ini memulai kembali pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini tentu akan membawa contoh, memberikan contoh bagi khususnya adik-adik kita, baik dari Korhimti, Korps Himmahwati kita yang hari ini berada di kampus-kampus, kemudian juga adik-adik Ikatan Pelajar Al-Wasliyah yang putri khususnya yang hari ini juga dapat melihat bahwa kakak-kakaknya Angkatan Putri Al-Wasliyah sangat mencintai sebuah majelis ilmu. Yang kami muliakan Tuan Guru kami, Ketua Majelis Dakwah PW Al-Wasliyah Sumatera Utara, Ustadz Jul, yang baru juga melakukan dakwah di Tapanuli Utara. Terima kasih Ustadz sudah membersamai pengurus Angkatan Putri untuk menjadikan kantor kita ini sebagai kantor tempatnya melakukan kajian ilmu. Guru saya, Ibu Muhibbah, seluruh senior, ada Kak Mul, semuanya ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekretaris Angkatan Putri Al-Wasliyah, kalau berlendang luar biasa, apalagi ketua tadi. Nanti-nantinya awak padahal nggak di WA juga ini Kak Mul. Cuma kenapa hari ini dan pada kesempatan ini saya ini senang. Satu waktu Rasul pernah mengeluarkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah?" Qalu
Majelis Ilmu, seluruh pengurus wilayah Angkatan Putri Al-Wasliyah, kalau kita melihat esensi hadis ini, saya seakan-akan hari ini singgah kemari ini mengeluarkan uang 30 juta. Kenapa mengeluarkan uang 30 juta? Ternyata kata Rasulullah, orang yang memaknai Riyadul Jannah itu kan rodoh. Rodoh itu taman surga berada di Madinah. Tapi hanya karena datang ke acara pengajian Angkatan Putri Al-Wasliyah, saya merasa sekarang sedang berada di rodoh. Saya harus sampaikan hal ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu majelis ilmu, halaqoh, pengajian Angkatan Putri Al-Wasliyah. Inilah taman-taman surga. Rodohnya di Madinah berpindah ke kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara, asbab Ketua Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumut dan sekretaris menginisiasi. Makanya saya happy sekali karena hari ini saya sedang berziarah ke makam Rasulullah. Hari ini saya berada di raudhah yang menyatakan bahwa majelis ini adalah raudhah, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah raudhah, karena ini adalah taman-taman surga, maka orang yang berada di taman-taman surga harus merasa bahagia. Tempat ini harus menjadi tempat yang indah dan memberikan manfaat. Saya pikir nggak usah panjang-panjang karena Ustadz belum, nanti diambil pikir Ustadz ini kok macam aku pula udah Ustadz. Sementara awak gratisan ini. Tapi saya bangga Ketua sudah mengundang ke Taman Surga. Terima kasih Ketua, Ibu Jubaidah dan seluruh pengurus. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf Ayahanda Sekjen, memang tadi malam disuruh Om Rusli WA Ayahanda Sekjen, saya bilang nggak usah, datangnya itu nanti walaupun tak di WA. Panggilan hati itu kalau di Angkatan Putri itu. Alhamdulillah doa saya terkabul pula. Pas acara dimulai, pas Ayahanda datang. Itulah kalau jodoh tuh kan. Ya, Insya Allah. Terima kasih Ayahanda Sekjen. Baik, kita masuki acara yang inti daripada kegiatan kita hari ini adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sengaja kita undang, Al-Ustadz Alexander Zulkarnain SPDI MA MPD. Ustadz beliau adalah Ustadz yang tidak asing buat kita. Beliau adalah Ketua Majelis Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara dan juga alumni Panti Asuhan Ismailiyah. Jadi darahnya hijau juga. Jadi tidak jauh-jauh dari komunitas kita. Mari sama kita menimba ilmu dari apa yang nantinya akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan apapun itu yang beliau sampaikan selama itu adalah kebaikan, juga menjadikan kebaikan buat kita. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tak kenal apa Angkatan Putri Al-Wasliyah. Saya sampaikan salam hangat umat Nabi kita yang menjawab dengan semangat, saya doakan masuk surga sejannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kakak-kakak semua? Sehat semua ya? Iya, karena apa? Karena di taman surga, kata Sekjen. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah zil minnati wa ni'mah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah hudatul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis ad-dinun nasiha sadaqallah wa sadaqa rasuluh amma ba'd. Yang sama kita muliakan ayahanda sekretaris pimpinan wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Bang Alim Nur, Masya Allah ya. Beliau memang kalau acara seperti ini paling terdepan, apalagi yang sifatnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Semua didakwah, sampai ke penjara-penjara pun didakwah, gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Hadir bersama kita Abang Anda Rusli Effendi Damanik. Wah, beliau ini ada di mana-mana. Iya. Sehat selalu ya para kiadah kita ini, Ustaz Bang Alim Nur, Bang Rusli. Kemudian penasehat APA Sumatera Utara, kemudian pimpinan yang hari ini dikhodai oleh Kak Jiza, ada Kak Beda, Bendahara Kak Borus Torus, Kak Fatma ya lagi sakit, doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Ibu-ibu sekalian, keluarga besar Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara, semoga kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa Allah limpahkan keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjut, kakak-kakak sekalian, saya bawa hadiah nih, oleh-oleh. Buku saya yang ketiga. Oh tidak. Nanti insya Allah di akhir kajian ya Kak, kita ada macam kuis lah ya. Siapa yang bisa jawab, insya Allah nih gratis, free ya. Judulnya nampak ya Kak ya? Nampak Kak yang belakang Kak? Nasihat Jibril. Ya mungkin Kak Jija nasihati belum tergugah. Bang Alim nasihati nggak tergugah juga, terpaksa malaikat Jibril turun nasihati kita. Kalau nggak juga jangan sampai malaikat Israel ya. Oke Bu ya, insya Allah ya Kak, kakak-kakak sekali semangat, nggak lama-lama, kita sampai jelang asar aja insya Allah ya, jelang asar. Baik, kita mulai karena ini katanya kajian perdana di awal tahun, ya kan, setelah beberapa vakum mungkin di tengah kesibukan, maka saya mengajak begini kakak-kakak sekalian. Ini penting ya di awal kita memulai kegiatan baik ini. Untuk apa? Pertama, yuk kita kembali luruskan sekaligus perbaharui niat kita hadir ke rumah Allah ini, masjid atau musola Hasbullah Hadi, kantor wilayah Al-Wasliyah. Kenapa mesti diluruskan dan diperbaharui? Mesti kakak-kakak sekalian mau izin, niat kita adalah limardotillah walitaqarrub ilallah. Kita hadir tiap bulan ngaji adalah semata-mata untuk mengharap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa Ustadz mesti ridho dicari? Nah, ini sangat penting juga. Kalau kita perhatikan, kita renungkan semua aktivitas kita, baik ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh, baik yang sifatnya vertikal ataupun horizontal, baik sifatnya yang lebih personal maupun komunal, yang sosial maupun personal, endingnya apa Bapak Ibu? Endingnya adalah mencari ridho Allah. Kenapa mesti dicari? Karena kita memang nggak tahu. Makanya menarik apa yang disebut oleh cicitnya Rasul, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali, dinukil dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Hikamiyah, kata beliau gini ibu sekalian, di antara sekian banyak yang Allah rahasiakan, Allah sembunyikan, kata beliau, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah sengaja sembunyikan, rahasiakan ridhonya
di dalam amal soleh kita. Apa artinya Ustadz? Saya ingin sampaikan sampai detik ini kita semua nggak pernah tahu ibadah mana, amal baik mana, amal soleh mana yang mengundang ridho Allah kepada kita. Apakah sholat kita, apakah ibadah puasa kita, tilawah kita, dakwah kita, mendengar kajian seperti ini, kita nggak tahu. Karena nggak tahu, kata beliau, fala tahqiru min ta'atihi syai'a. Maka jangan pernah sekalipun menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap biasa-biasa apapun bentuk amal solehnya. Datang tadi sekjen kemari, kita berikan senyum sumringah. Mungkin nampak biasa. Jangan-jangan kata kata Ali Zainal Abidin, fala'alla ridahu fihi. Siapa tahu amal yang kita anggap kecil, di situ pula Allah ridho sama kita. Kakak-kakak masih ingat bagaimana dalam hadis sahih seorang wanita pezina? Wah, ini luar biasa. Wanita pezina, tunasusila, hanya memberikan minum kepada seekor anjing, benar ya? Tiba-tiba Allah ridho sama dia, Allah hapuskan semua dosanya. Coba bayangin Kak, hanya memberikan minum kepada seekor anjing pula tuh. Udah najis, haram pula kan. Kalau kucing agak lumayan, ini anjing. Hanya memberikan minum kepada seekor anjing, wanita pezina itu kemudian Allah maafkan, Allah hapuskan dosa dia. Orang menganggap itu mungkin kecil amalnya. Allah merahasiakan ridhonya. Sama seperti dalam kitab Nasuhul Ibad, Imam Al-Ghazali, Masya Allah, seorang yang bergelar Hujjatul Islam, pencerah umat, mencerdaskan masyarakat, banyak menulis kitab-kitab agama. Kitab yang paling populer yang hari ini sampai dibahas, bahkan menjadi referensi utama adalah kitab Ihya Ulumuddin. Satu kali, ibu sekalian, sang imam datang suara kepada dia dalam mimpinya, wahai Al-Ghazali, tahukah kamu amal mana, ibadah mana yang membuat Allah ridho samamu? Mungkin dalam benak kita, jelaslah Al-Ghazali kok ceramah, memberikan penjelasan, pencerahan, tulis kitab agama. Rupanya Kak, bukan itu rupanya. Lalu mana? Satu kali ketika Al-Ghazali nulis kitab malam-malam, tiba-tiba datang seekor lalat kecil, hinggap di wadah tintanya. Al-Ghazali berhenti nulis, lalu dia pandang itu lalat kecil yang hinggap di wadah tintanya, dia biarkan minum sampai kenyang lalu terbang. Itu pula lah amal yang membuat Allah ridho kepada sang Imam Ghazali. Maka di awal ini, walaupun katakanlah ini bulanan, ya kan, pengajian, jangan pernah sepelekan Kak Aziza, jangan pernah anggap enteng Kak Beda. Kenapa? Siapa tahu amal yang kita buat ini pula lah yang mengundang ridho Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, tadi sampaikan di awal muqaddimah, kenapa mesti meluruskan niat? Tadi maksudnya dapat ridho. Yang kedua, lurus niat. Kita coba, pernah nggak gini Kak? Kita merenung, kok bisa ya? Kita tuh ibadahnya nggak lama kok, sebentar sekali. Kalaupun ada orang yang beribadah katakanlah 50 tahun full, tapi kenapa kemudian Allah balas dengan surga yang khalidina fiha abada? Dalam harusnya kalau kita berpikir dalam logika sederhana kita, kalau kita ibadah 50 tahun, maka di surga pun ya 50 tahun. Setelah itu silahkan keluar, sudah habis masanya. Sama seperti kami misalnya ngajar 1 bulan dikasih upah 1 bulan. Kan gak ada orang kerja 1 bulan dikasih 10 tahun, ini gaji kamu, enggak. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha baik. Kita ibadah sebentar, terbatas, tapi Allah kasih dengan ganjaran yang luar biasa banyak. Bahkan surga yang full, gak keluar-keluar lagi. Kok bisa gini Kak? Maka kata Imam As-Suyuti, itulah pentingnya niat. Bukankah kita orang beriman telah berniat, wahai Allah, kalaupun engkau hidupkan aku selamanya, aku akan hidup dalam beribadah selamanya kepadamu. Sama seperti orang kafir, yang hari ini mungkin kafirnya sebentar. Kenapa Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah akan kekal di neraka selamanya? Karena mereka juga berniat, wahai Allah, kalaupun aku hidupkan selamanya,
wahai Tuhan, kata mereka, maka aku kafir selamanya. Maka Kak, saya mengajak, yuk kita luruskan niat, bahwa niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sekaligus takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Selanjutnya kita sangat bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang cerah ini kita masih berkumpul, bisa bertemu di musola yang penuh sejarah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan langgeng. Kata Kak Jiza, ini bukan awaluhu wa akhiruhu, tapi insya Allah akan berkesinambungan setiap bulannya sampai nanti akhir masa kepengurusan APA Sumatera Utara. Maka semakin semakin indah, semakin kita penuh semangat, semakin bahagia kalau kita senantiasa dibersamai oleh pimpinan kita, dalam hal ini Bang Alim Nur. Mudah-mudahan kita semua ini Kak, kalau saya berprinsip dari kecil dididik wasliyah ya, kalau kita berwasliyah itu ya pengennya satu aja sih, supaya makin mudah kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menarik dalam Quran surah Az-Zumar ayat 73, ternyata ke surga itu bukan sendiri-sendiri, tapi zumaro, berombongan-rombongan. Bukan tidak mungkin. Rombongan apa Al-Wasliyah Sumatera Utara, silakan masuk, dipimpin Kak Jija. Awak masuk juga lah Ustadz ya kan, pernah ngisi di sini soalnya ya kan. Ustadz Alim juga pernah masuk, memberikan sambutan gitu. Kak, yuk kita semangat. Misi utama kita masuk surga bukan hanya sekeluarga, tapi sejamaah, seorganisasi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka menyempurnakan syukur itu, mari kita sanjung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling hebat di antara hebat Nabi kita, sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam, wah ini menarik sekali dalam riwayat At-Tabari. Nabi Adam alaihissalam sampai-sampai Allah ampunkan karena beliau pernah bertawasul kepada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali gini kakak-kakak sekalian, Nabi Adam kan sebagai manusia pertama yang berbuat kezaliman. Manusia pertama buat kezaliman adalah Nabi Adam. Dari mana tahu Ustaz? Doanya perhatikan redaksinya. Rabbana zolamna, duhai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Sampai bingung, ya Allah kayak manalah, terlanjur. Udah sempat berbuat yang Allah nggak suka, Allah larang dibuat pula gitu kan, bingung, panik, ya Allah. Maka tiba-tiba kata Nabi Adam, wahai Allah, apakah akan engkau ampuni kalau aku sebut nama Muhammad? Wah, Allah tanya balik sama Adam, wahai Adam, siapa rupanya Muhammad? Gitu kan. Apa kata Adam? Duhai Allah, aku masih ingat betul ketika kali pertama engkau ciptakan aku, langsung aku dongakkan wajahku ke atas, persis di bawah tiang-tiang arasmu tercantum ada kalimat Muhammad di samping lapas muliamu. Ini bukan manusia sembarangan, kata Adam. Apa kata Allah, Bu? Wahai Adam, laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak pernah menciptakanmu. Masya Allah. Apa artinya Kak? Nabi Adam Allah ampunkan itu lantaran bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, kira-kira apa yang dibaca Nabi Adam alaihissalam ketika itu? Ini bukan yang sangat populer Allah abadikan di Quran yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Bukan itu Kak, itu sangat populer. Ini rahasia. Doa Nabi Adam yang rahasia di Quran nggak terdapat, tapi hadis terdapat. Inilah doa yang kemudian Allah ampunkan dosa Nabi Adam. Kira-kira mau doanya Kak? Kalau mau saya sampaikan nih ijazahnya. Oke ya insya Allah ya. Ini doanya pendek Kak. Beda lagi Kak. Saya coba sampaikan, kita boleh ulang, nanti jadikan penambah kazanah doa dalam setiap sholat kita. Doanya adalah gini Kak. Allahumma, 1, 2, 3. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad
astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ulang ya Kak, langsung ya. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa artinya? Wahai Allah, dengan hak, dengan kebenaran Nabi Muhammad, astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Kak, ini doa rahasia saya sampaikan di hari ini antara kita jadi Kak. Nah gitu, rahasia antara kita, mohon diamalkan setiap habis sholat. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad, dalam riwayat lain pakai sallallahu alaihi wasallam, bebas. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, luar biasa. Kak, dalam terkait selawat ini, dalam Islam ternyata ada orang yang masuk surga itu hanya modalnya love. Apa Kak? Love. Apa love? Wah, cinta. Cintalah. Kok bisa Ustadz? Ada orang masuk surga hanya modal cinta. Satu kali gini, datang orang Arab Badui datang kepada Madinah. Arab Badui ini adalah sahabat Nabi yang jauh tinggal di Madinah. Jarang-jarang ke Madinah karena jauh. Tantangan juga bahaya, ada binatang buas, cuaca yang sangat ekstrim gitu kan. Datang kepada Nabi Muhammad, dia langsung nanya pertanyaan sangat penting sekali. Apa kata sahabat orang Arab Badui ini? Wahai Nabi, kapan kiamat? Wah, ini pertanyaan penting, urgen. Dia udah nggak sabar pengen ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nggak jawab, Nabi malah tanya baik sama sahabatnya itu. Wahai sahabatku, apa yang telah engkau persiapkan? Apa bekalmu menyongsong datangnya kiamat? Nah yang menarik, apa kata sahabat ini? Wahai Nabi, modalku adalah aku cinta sama Allah dan cinta samamu. Masya Allah. Nah ini Kak, mohon di highlight nih kalimat Nabi. Kalau begitu sahabat-sahabatku, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Anas bin Malik, wah, yang langsung mendengar dialog mereka. Bahkan beliaulah yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, wahai Nabi, kalau begitu aku cinta samamu wahai Nabi. Aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, kepada Ali, kepada Utsman. Aku berharap, walaupun amalku gak sehebat mereka, tapi cinta sama mereka, berharap bersama mereka di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk surga modal cinta. Cuman kadang-kadang Kak, cinta ini kan butuh pembuktian. Makanya dalam kitab Muhibbin, indikasi cinta kepada orang itu sering menyebut namanya. Bang Alim itu angkin cintanya sama istrinya, hampir tiap malam disebut-sebut nama istrinya, ya Allah. Sama macam Kak Beda, ya kan? Bang Dedi, ya kan? Bang Dedi, sebut-sebutnya. Kenapa? Cinta. Sama kan? Iya. Titin, aduh Titin gitu. Titin. Iya bahaya. Makanya gini Kak, orang yang suka menyebut nama orang itu bukti cinta. Cuman hati-hati, kadang-kadang nama istri awak Ivana, awak sebut Widya, Widya gitu, bahaya. Rupanya memang nama dia Ivana Widyasari, samanya itu Kak, ya kan sama. Maka kalau ditanya, orang yang paling layak dan berhak disebut namanya sering-sering adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya. Coba Kak, tadi kata Bang Alim luar biasa. Kakak yakin nggak kalau saya bilang gini Kak? Kita berselawat nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat banyak sekali kan selawat ya. Ada salawat Badar yang pada Badar Kak. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Oke, stop Kak. Salawat Badar. Ada salawat Tibil Qulub, bener ya? Yang mana Kak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Oke, stop. Ada selawat Jibril. Yang mana Kak?
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat nariyah, ada salawat macam-macam. Pertanyaan saya, kira-kira salawat mana lah yang paling hebat, paling keren, paling puncak? Jibril. Oh, bagus, yang lain Kak? Al-Fatih, keren tuh, pendek tapi luar biasa. Ada lagi Kak? Selawat? Rupanya Kak, kata ulama, selawat yang paling hebat di antara yang hebat-hebat itu adalah selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama shollita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Kok itu yang hebat? Karena satu-satunya selawat yang wajib kita baca dalam sholat adalah selawat Ibrahimiyah. Benar ya Kak ya? Kan gak mungkin Kakak baca habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tiba-tiba sallallahu ala Muhammad. Boleh nggak Kak? Tapi sama-sama selawat. Iya, Nabi mencontohkan pas sholat hanya membaca selawat Ibrahimiyah. Maka kalau kita ingin mengamalkan rutin, mewiridkan, maka bacalah selawat Ibrahimiyah. Cukup 10 kali aja pagi. Kalau pagi dan zikir habis subuh sebelum matahari terbit, dan sore 10 kali aja ba'da asar nanti sampai sebelum azan maghrib berkumandang, dijamin dapat syafaat. Kak, kalau ditanya jujur lah, kira-kira dengan kondisi kita hari ini, dengan amal kita, bisa nggak nebus surga itu gitu? Surga yang kata Nabi, mala ainun ro'at, tak pernah terlihat oleh mata bagaimana indahnya itu. Surga yang kata Nabi, mala uzunun sami'at, nggak pernah terdengar oleh telinga bagaimana nikmatnya surga itu. Bahkan wala khotoro ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati kita bagaimana surga nikmatnya, fasilitas maha sempurna gitu. Bisa nggak kita tebus itu dengan amal kita hari ini? Bahkan Kak, dalam riwayat saya aku lebih hebat lagi, kata Nabi gini, kalau sudah di surga langsung ada penyuruh mengatakan innalakum antahyu fala tamutu abada. Di surga ini kalian akan hidup terus, gak mati-mati lagi. Wa innalakum antasihu fala tasqamu abada. Di surga ini kata Nabi akan sehat walafiat terus, gak sakit-sakit lagi. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Wah, ini keren kali. Di surga Kak, kakak akan kembali muda, remaja, cantik jelita, nggak tua-tua lagi. Ya Allah. Yang puncaknya Kak, wa innalakum antan'amu fala tab'asu abada. Di surga ini kalian akan terus senang, bahagia, sejahtera. Di mana? Di surga nggak pernah galau lagi, nggak pernah menderita lagi. Kira-kira Kak, bisa nggak kita tebus dengan amalan yang ya kayak ginilah kita hari ini? Maka jawabannya bukan karena amalan kita, selain karena memang rahmat Allah, juga kita sangat berharap yang namanya syafaat, pertolongan, bantuan, terutama dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita, berbahagialah kita sebagai umatnya, umat yang akan dijamin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kak, selawat yang sampaikan tadi, saya teringat kata Bang Alim, seberapa yakin Kakak kita selawat di musola ini, di Medan, Sumatera Utara, di Indonesia, Asia Tenggara, Asia, itu ada langsung malaikat khusus membawa selawat kita langsung ke negeri Madinah. Nabi wafat, Allah kembalikan ruhnya spesial menjawab salam dan salawat kita. Ya Rob, Masya Allah. Yang paling keren Kak, lengkap sama bin kita, lengkap sama binti Kakak. Wahai Nabi, ini selawat dari Alexander Zulkarnain bin Muhammad Siddiq.
disebut nama ayah Hawa. Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, kenapa kemudian dia banyak salawat tiap hari? Kata beliau, aku pengen dikenal oleh Nabi. Bukankah kata Nabi, man shalla alaihi wahidan, siapa yang salawat kepadaku sekali saja, maka Allah berselawat kepada dia 10 kali, bayangkan. Maka persis gini Kak, dalam sebuah ilustrasi, kalau ada orang datang ke rumah kita kenal sama dia. Datang ke rumah Bang Alim, si Polan kirim salam gitu kan. Oh ya, oke, salam gitu. Masih normal. Besok datang lagi, lusa datang lagi, tiap hari datang. Kira-kira Bang Alim, penasaran nggak sama orang itu? Penasaran, siapa ini? Kirim salam, kadang-kadang kirim hadiah pula. Iya kan? Maka Bang Alim pasti ingin cari siapa orangnya. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita bolak-balik tiap hari akan mengundang berkenalan dengan beliau. Wah, sangat indah sekali Kak, ketika suara itu akan memanggil nama kita untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Wasliyah itu salah satu manhajnya suka berselawat. Wah, ketemu orang berselawat, membuka acara berselawat, ya kan? Maka tradisikan, termasuk mewiridkan, saya sampaikan tadi, minimal 10 kali aja Kak, 10 Kak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sampai Hamidum Majid, habis subuh sama habis asar. Ini waktu terbaik, ini the prime time-nya, the best moment-nya. Setelah itu udah beda lagi khasiatnya. Insya Allah Kak ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar Al-Jam'iyyatul Wasliyah adalah orang-orang yang disebut namanya oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan giliran syafaat, meminum dari telaga Al-Kautsar sampai kemudian sama-sama menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke Bang, lanjut kita masuk ke materi Kak. Ini hanya muqaddimah tadi, muqaddimah. Nah, materi kita hari ini adalah terkait sampaikan Kak Jiza. Kita baru saja merayakan kemerdekaan. Maka sangat tepat kita ingin sampaikan tentang kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik Kak. Dalam Islam kan banyak kali rukun ya Kak ya. Kalau kita dulu belajar di Ibtidaiyah Al-Wasliyah MDA, ada rukun wudu, rukun sholat, rukun mandi, rukun tayamum, rukun haji, rukun umroh, rukun nikah masih apa lah Kak ya, rukun nikah ya. Apalah ya rukun nikah. Nah ini Kak rupanya syukur pun punya rukun. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai yang namanya rukun ya, berarti harus ada. Kalau enggak ada batal, tidak sah itu ibadahnya. Nah rukun syukur ternyata ada. Dari mana Ustadz? Dalam kitab, nama kitabnya Madarijus Salikin, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Juga terdapat dalam kitab Minhajul Qasidin, karya Al-Imam Ibnu Qudamah. Ada 3 Kak, rukun syukur. Agar syukur yang kita panjatkan Allah terima. Wah ini menarik. Gak lama-lama Kak. Yang pertama Kak, kata mereka, kata ulama kita, rukun syukur yang pertama agar Allah terima syukur kita adalah hati kita mengakui bahwa semua nikmat yang melekat dalam diri kita itu murni, pure, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang Kak. Rukun pertama, hati kita mengakui, menyadari, meyakini bahwa semua nikmat yang melekat dalam diri kita itu datangnya benar-benar hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya Ustadz? Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, itu datangnya dariku. Kak, ini ngeri Kak. Kalau sempat ada orang yang Allah kasih nikmat berlimpah-limpah gitu kan, tiba-tiba dia nggak mengakui bahwa itu dari Allah, ini persis seperti Qarun. Siapa Kak? Qarun ini bendaharanya Fir'aun. Wah, harta berlimpah ruah. Tahu nggak Kak, ketika ditanya sama dia, Qarun, dari mana hartamu ini? Maka dengan congkak, dengan pongah, dia mengatakan, Allah abadikan kalimat dia, ala ilmin indi. Ini semua murni dari kecerdasanku. Karena jerih payahku,
karena hasil peras keringatku. Dia lupa ini semua murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nasib Qarun? Gara-gara nggak ngaku dia. Cuma nggak ngaku aja masalahnya enggak. Maka kata Allah, fa khasabna bihi wa badarihil arda. Maka Qarun bersama hartanya, istananya Allah tenggelamkan di perut bumi. Benar kan Kak? Itu makanya kalau kita ketemu harta dalam tanah, harta apa Bu? Harta karun ya kan. Ya, walaupun cuman anekdot ya kan, anekdot saking banyaknya hartanya sampai-sampai ketemu di Marendal misalnya, di gali tanah tiba-tiba ada harta karun. Tidak, itu hanya bercanda saja, menandakan bahwa Qarun itu banyak kali harta dia. Maka penting yang pertama Kak, rukun pertama ini yuk kita akui. Hari ini Allah kasih banyak nikmat. Kita punya suami yang soleh, punya kerjaan yang layak, punya anak-anak yang soleh-soleha, punya teman-teman soleha, diberi kesempatan untuk beramal jama'i melalui angkatan Putri Al-Wasliyah. Yuk kita syukuri. Jangan sampai kita nggak mengakui ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, gini Kak, kita belajar dari siapa? Dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan luar biasa. Nabi, Rasul, Raja, bahkan kerajaannya itu nggak ada yang mengimbangi sampai hari kiamat hebatnya. Pasukannya dari jin, manusia, angin ditaklukkan, ngerti bahasa binatang. Yang paling fenomenal di Quran diabadikan apakah? Dia mampu menyuruh pasukannya memindahkan singgasana Ratu Balkis di negeri Saba jauh ke negeri Palestina di hadapan dia. Siapakah yang memindahkan itu Kak? Mula-mula jin Ifrit. Wahai Sulaiman, aku bisa memindahkannya. Berapa lama? Kata Sulaiman. Engkau duduk sebelum berdiri, aku datangkan tuh singgasananya. Oh masih lama itu katanya, masih lama. Lalu ada manusia soleh Kak, bukan lagi jin tapi manusia soleh. Berapa lama wahai pasukanku? Sebelum berkedip matamu sudah ada tuh singgasana Bilqis. Dahsyat. Apa artinya Kak? Satu sisi tetap kita manusia lebih unggul daripada jin. Bahkan jin Ifrit sekalipun, jin paling hebat gitu kan. Makanya kalau di rumah jangan sampai kita takut lah malam-malam ya kan. Siang-siang berani awak, udah malam gelap ya kan, kok agak beda rasanya. Padahal jin itu di rumah paling hebat, dia paling ya goyang-goyangkan gorden lah gitu kan. Atau minimal jatuhkan piring lah di dapur gitu kan. Paling hebat itu Kak. Jangan sampai kita kalah, karena jin itu masih di bawah kita sesungguhnya. Kata Allah, bahkan malaikat juga. Walaqad karramna bani Adam. Allah katakan telah Allah muliakan manusia. Malaikat pun di bawah kita sesungguhnya. Maka ketika ditanya sama Sulaiman, wahai Sulaiman, kau hebat kali lah kau ini. Maka dengan tawadu, dengan rendah hati dikatakan, Allah abadikan kalimat dia. Qala haza mim fadli rabbi. Ini semua murni karunia dari Tuhanku. Wah, dia enggak sombong Kak. Sama seperti kisah Zulkarnain, hampir sama namanya nama awak nih Kak, Zulkarnain. Ibu-ibu yang biasa baca surah Al-Kahfi hari Jumat semalam, ya kan? Ada kalimat wa yas'alunaka anzil qarnain, Masya Allah. Zulkarnain itu Kak paling hebat, Allah abadikan di Quran. Dia mampu membangun tembok raksasa terbuat dari besi bercampur tembaga untuk menghadang pasukan Ya'juj dan ditanya sama Zulkarnain, wahai Zulkarnain, kau hebat kali. Beliau katakan dalam Quran, qala haza rahmatum mir rabbi. Ini semua murni rahmat dari Tuhanku. Masya Allah. Maka rukun syukur yang pertama agar Allah terima syukur kita adalah hati kita mengakui bahwa semua nikmat itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Kak, yang kedua Kak, cepat-cepat aja. Sekarang sudah hampir jam 3:30. Yang kedua Kak, setelah hati mengakui, maka lisan menyanjung, memuji Allah, termasuk lebih banyak membicarakan nikmat hidup daripada mengeluhkan hidup kita. Ada yang menarik di dalam kitab Qasasul Anbiya, Al-Imam Ibnu Katsir menukil kisah. Rupanya Nabi Ayub alaihissalam Kak, Nabi Ayub alaihissalam itu kan Allah uji dengan apa? Dengan penyakit kan? Penyakitnya ngeri kali Kak. Kata ulama nggak ada penyakit yang lebih ngeri sampai hari kiamat
melebihi penyakit Nabi Ayub. Sang ngeri dalam riwayat itu daging Ayub berjatuhan, dagingnya jatuhan. Tinggal tulang sama syaraf dibalut kulit. Enggak hanya itu Kak, aromanya menyengat, bau busuk. Sampai kemudian Ayub harus diusir dari kampung halamannya. Dia tinggal kemudian di dekat tong sampah milik Bani Israel. Hanya istri setia yang mendampinginya Kak. Makanya Kak, kalau suami sakit, itu ujian sama awak istri. Nah, diujilah kesetiaannya ya kan Kak. Nah, kemudian istri Ayub dialah yang mencari makan, mencari nafkah kemana-mana untuk menghidupkan Nabi Ayub. Sampai kemudian orang nggak mau lagi memperkerjakannya. Kenapa? Takut nular. Sampaikan jangan lagi kerjakan istri Ayub, bahaya nanti nular kalian gitu kan. Akhirnya Kak rupanya dulu masih laku rupanya kucir rambut itu Kak, dipotong, dikucir, kemudian dijual. Yang beli adalah sang permaisuri ketika itu. Nabi Ayub nengok istrinya udah botak. Lalu kemudian istri bilang gini sama Nabi Ayub, wahai Ayub, datang mulai jenuh kan, dia nggak ada lagi bisa mencari nafkah. Apa kata istrinya? Wahai Ayub, berdoalah kepada Allah, mintalah kesembuhan sama Allah. Engkau kan Nabi, engkau kan Rasul, doamu pasti Allah ijabah. Yang menarik Kak, apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, aku malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa malu? Karena kalau aku hitung-hitung, masih jauh lebih lama aku sehat daripada aku sakit. Masya Allah. Nabi Ayub ngajari kita, lebih banyaklah kita menceritakan tahaddus binikmati. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Lebih banyak cerita yang bahagia-bahagia, yang ngasih ngeluh aja, jumpa kawan, aduh susah kali kita gitu. Jumpa kawan, hancur kita ini gitu kan. Bahaya Kak, jangan Kak. Ini rukun yang kedua ya Kak. Bersyukur dengan lisan memuji termasuk apa? Lebih banyak menceritakan kebahagiaan daripada mengeluhkan hidup. Nah yang menarik Kak, saya sampaikan satu zikir. Ini zikir langsung dari Nabi. Yang paling keren Kak gini Kak. Siapa yang baca zikir ini, kalau pagi 3 kali, sore 3 kali, maka faqad adda syukra yaumi. Kata Nabi, telah tertunailah kewajiban syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah ini keren Kak. Ini terkait yang kedua ya Kak ya, syukur lisan. Zikir ini mampu memenuhi kewajiban syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, mau Kak doanya Kak? Mau ngamalin? Insyaallah. Ini Kak. Kalau pagi, Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. 3 kali. Kalau sore sama Kak, cuman di awal beda redaksinya. Kalau pagi Allahumma ma asbahabi, kalau sore ganti dengan Allahumma ma amsabi. Saya ulang ya Kak, kalau pagi Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. 3 kali. Kalau sore Allahumma ma amsabi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukur. Udah pernah dengar Kak? Udah pernah dihafal lah insya Allah ya. Nanti saya share. Tolong Kak di share Kak, diamalin Kak. Dahsyat Kak. Ini Nabi langsung yang bilang. Cuman ngomong saja dianggap telah faqad adda syukra yaumih. Telah bersyukur, minimal syukur lisan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Terakhir Kak. Rukun syukur yang ketiga, agar Allah terima syukur kita adalah setelah hati mengakui, lisan menyanjung, maka pastikan semua nikmat itu kita gunakan untuk semakin taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah terbangun di malam hari. Dia bangun, ditengok Nabi nggak ada di sampingnya. Lalu dia bangun juga, rupanya Nabi sedang berdiri lama dalam tahajud malamnya. Dia biarkan Nabi khusyuk qiyamul lail, bahkan saking lamanya Kak, kata dalam riwayat hatta tatafaddar rijlahi,
sampai bengkak kaki Nabi saking lamanya berdiri sholat tahajud. Kadang-kadang awak bengkak juga sedikit awak, tapi lagi kumat asam urat, ya kan? Jadi Nabi, wah seperti apa tuh lamanya berdiri sampai bengkak kakinya. Kaki itu Nabi itu Nabi paling apa ya, energik, paling hebat, kuat fisiknya. Tapi saking lamanya berdiri, bengkak kakinya. Setelah selesai Kak, dengan penuh penasaran, Aisyah bertanya kepada suaminya, wahai Nabi, untuk apa lagi engkau kerjakan ibadah seperti ini hebatnya? Bukankah engkau adalah yang maksum, terpelihara dari dosa? Bahkan dosamu yang telah lalu akan datang, tak Allah ampunkan. Maka perhatikan Kak, apa kata Nabi? Masya Allah. Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi ngajari kita, bersyukur itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji ini bagian ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ibadah tilawah kita, sedekah kita, memberikan nasihat kepada umat, berorganisasi dalam kebaikan, ini semua adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak, kalau sudah 3 kita lakukan, maka berlakulah ayat la in syakartum la azinakum. Kalau kalian sudah bersyukur dengan penuh rukun yang tadi, maka pasti Allah tambah nikmat itu. Tapi mengerikannya, wala in kafartum, kalau kalian kufur, enggak mengakui, enggak menyanjung, enggak kalian gunakan nikmat itu untuk kebaikan, inna azabi la syadid, maka hati-hati, azabku sangat pedih. Mudah-mudahan keluarga besar Angkatan Putri Al-Wasliyah Sumatera Utara adalah mukminah solihah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap Kak, ketika kita lagi bersyukur, lagi sujud, lagi asik cinta kepada Allah, situ pula Allah cabut nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bisawab, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak-kakak ada yang diskusi, tafadhol masykur. Masih bisa ya? Masih ada waktu kita. Azan asar kan 4:45 sepertinya. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Seandainya ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan kanda-kanda. Kakak penasehat mungkin, yang dari PD Deli Serdang mungkin, atau dari pengurus wilayah dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya? Bagus Kak Nur Asia, wah ini keren sekali. Kalau lagi moodnya baik, ya gampang lah Ustadz bersyukur gitu kan. Kan lagi nikmat, lagi enak, dapat hadiah, dapat macam-macam. Normal sekali. Tapi apakah kemudian ketika kita lagi ya biasa-biasa saja, bagaimana agar tetap bersyukur, ya kan? Maka gini kakak, ada sebuah hadis sahih, kata Nabi gini, ini hanya bagi orang beriman, tidak berlaku yang tidak ada pada selain orang beriman. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Kenapa? Semua urusannya adalah baik. Iza asobathu sarrahu
syakara fakana khairallah. Kalau dikasih dia nikmat, bahagia, kelapangan, kemudahan, syakara, dia bersyukur, fakana khairallah, maka syukur itu baik sama dia. Atau sebaliknya, wa in asobat darra'u, kalau kemudian dia dikasih ujian, musibah, kesempitan, kesulitan, kepayahan, kehilangan orang-orang yang dicintainya, kemudian fasobaro, dia sabar, fakana khairallah, itu pun baik sama dia. Yang menarik Kak, saya teringat kalau kita dapat nikmat, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ternyata kalaupun dapat musibah, tetap kalimatnya alhamdulillah. Hanya bedanya ujungnya Kak, ada kalimat tambahan ala kulli hal. Kak teringat bagaimana di Gaza, syekh-syekh itu orang tua, di pangkuannya anaknya itu alhamdulillah, alhamdulillah, sedang bersimbah darah, menjelang syahidnya, apa yang diucapkannya? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal gitu. Artinya Kak, nyaris orang beriman tidak pernah lepas dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama Kak, artinya yuk kita hunjamkan di hati kita kesadaran bahwa semua urusan kita adalah baik. Baik lagi senang maupun lagi susah. Baik lagi sehat maupun lagi sakit, semuanya baik. Yang kedua penting, kita nggak bisa bersyukur, kita nggak mampu berterima kasih, bahkan kita nggak mampu berbuat yang soleh kalau bukan karena taufik, inayah, hidayah, riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kak, Nabi ngajari kita untuk berdoa. Apa doanya Kak? Populer kali Kak doanya Kak. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Masya Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk selalu ingat samamu dan ala syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi dua Kak, pertama sadari bahwa semua urusan orang beriman adalah baik. Nyaris kita nggak boleh nggak bersyukur. Bahkan ditimpa musibah pun tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ada orang tertabrak, masih untung ada ya kan, masih untung kok belum nggak mati, untung kok gitu-gitu ya kan. Kenapa? Untung selalu orang beriman tuh Kak, untung nggak. Padahal udah kena tabraknya dia. Maling rumahnya, untung kok masih hidup, nggak dibegal sama macam-macam. Kenapa? Masih untung. Orang beriman untung selalu Kak. Qad aflahal, nah, orang beruntung tuh orang beriman gitu kan. Maka yang pertama adalah Kak, sadari bahwa semua urusan kita adalah baik, patut kita syukur. Yang kedua, kita minta sama Allah. Doanya Allahumma a'inna untuk jamak. Kalau untuk mufradnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu luar biasa. Itu ya Kak Nurasia ya, mudah-mudahan akan senantiasa Allah limpahkan kesyukuran sampai akhir hayat kita. Allahu a'lam bissawab. Tafadhol Kak. Masih tentang syukur ya Ustadz. Kita bersyukur kita berada di tengah-tengah keluarga, bersama dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik, kakak, dan lebih jauh lagi keluar kita punya tetangga, punya sahabat-sahabat, punya kawan-kawan. Tapi di antara orang-orang yang dekat dengan kita ini, orang-orang yang kita sayang ini, kadang-kadang membuat menghalangi kita atau menzolimi kita gitu. Sementara mereka ini ada di tengah-tengah kita yang senantiasa dalam perhatian kita. Nah, untuk menumbuhkan rasa syukur kita itu kepada Allah dengan adanya keluarga kita lah atau sahabat dekat kita ini yang mengganggu kehidupan kita, bagaimana kiatnya Ustadz? Ketika kita bertemu, berkumpul, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang solihah, wajarlah bersyukur. Itu nikmat sekali. Memandang orang soleh Kak, itu nikmat sekali Kak. Itu kata Nabi. Suatu buah nikmat ketika bisa berkumpul, bergaul, berhimpun dengan orang-orang yang solih-solihah. Tapi kadang-kadang kita juga dipertemukan, dihadapkan, dijumpakan dengan orang-orang yang kita nggak srek lah, nggak klik, bahkan jadi toksik kalau bahasa sekarang ya Kak ya. Apa Kak?
toksik, benar kan? Jadi apa? Jadi racun, jadi penghalang, penghambat gitu. Bagaimana sikap kita agar kita tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala? Maka Kak, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ini harus kita camkan di hati kita Kak. Tidak ada satupun di dunia ini yang kebetulan. Semua adalah qadarullah. Allah yang menentukan. Pasti ada sebuah hikmah yang besar ketika Allah datangkan seorang yang mungkin kita nggak nyaman sama dia. Ada pelajaran yang mungkin tidak kita dapat dari dia. Bagaimana misalnya ini orang nyebelin kali gitu kan. Asal nengok dia, aduh pening lawa, datang masuk pula kawannya gitu kan, kacau lah kita gitu kan Kak. Bagaimana? Sebenarnya Kak, kalau kita mulai memahami tentang hikmah ini, kita akan semakin menyadari legowo, oh ini pasti ada sesuatu yang Allah inginkan dari saya, dari melalui dia. Kita belajar apa dari dia? Oh rupanya belajar tentang sabar. Belajar tentang bagaimana kita mensyukuri diri kita gitu kan. Misalnya ada seorang yang katakanlah asik gosip aja. Asal jumpa gini ngebahas dia. Coba lo kau pikir. Belum banyak apa-apa. Kan gitu kan? Kan mancing-mancing. Coba lo kau pikir katanya. Belum mah. Ngaji. Coba lo kau pikir katanya. Kita lagi baik-baik kan. Kenapa rupanya? Sipolan. Nah, berarti kita belajar tentang kesabaran. Belajar tentang bagaimana berdakwah, bahaya gibah dan seterusnya. Artinya Kak, kehadiran orang-orang yang kita nggak inginkan itu pasti ada hikmah di dalam dia. Gitu kan? Dan ini Kak, kalimat kuncinya Kak Jijah. Masih lebih hebat orang yang hidup di tengah keramaian yang penuh dengan ujian dibandingkan hidup di pedesaan yang nggak ada ujian, tenang-tenang, hidupnya nyaman, levelnya berbeda. Dan ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita pasti akan bisa melampauinya dengan izin Allah, menaklukkannya karena tidak ada ujian yang kita nggak mampu memikulnya. Allahu a'lam bissawab. Oke ya, tutup doa ya Kak ya. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nina kullah la ilaha illa ant. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam' wa ya man la tughallituhu kasratul masail wa ya man la yatabarramu bi ilhahi ibadihil mulihina alaih. Azziqna barda rahmatik wa karama istijabatik wa azziqna barda maghrifatik wa halawata rahmatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lizawjatina wa auladina wa banatina wa zurriyatina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azaban nar walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna min taqabbal ya karim. Ya Kak, satu Kak, siapa yang nerima? Aku tua aja lah ya. Nanti boleh Kak ya, silakan Kak.